Jadi, eh, untuk sekarang pula, saya sangat senang untuk membawa kita semua untuk menyanyikan beberapa buah lagu kita memuji-muji nama Tuhan. Oke, untuk lagu yang pertama, mari kita nyanyi lagu Waktu yang Tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus pendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat. Oke, terima kasih atas puji-pujian kita tadi. Saya percaya kita semua memuji-muji Tuhan, kita ikut menyanyi bersama-sama. Oke, jadi sekarang kita punya lagu kedua. Saya senang untuk membawa kita semua untuk menyanyikan lagu yang bertajuk Dengan Iman. Hidup mungkin tak selalu indah, tak seperti yang kuharapkan. Namun ada Yesus yang setia, bersamaku melewati semua.
Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia, bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan iman ku melangkah. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia, bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan imanku melangkah. Takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan di dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan imanku melangkah. Selamanya takkan ku ragukan dengan imanku melangkah. Oke, terima kasih tadi kita bersama-sama menyanyikan lagu Jangan Iman. Jadi sekarang saya senang untuk membawa kita menyanyi satu lagi lagu. Mari kita nyanyi, kita punya lagu pembuka. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu
terima kasih. Tadi sudah sama-sama berbagi. Ini sekarang, ini bisa beliau berpada dalam doa yang menyebutkan doa oleh saudara Robi. Closing sabar, mari kita berdoa, saya pimpin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan pada saat ini Engkau memberikan kami satu lagi peluang dan masa untuk hari keempat kami berdoa dalam tempo masa 10. Dan kiranya ya Tuhan, Tuhan memberkati setiap peralatan yang kami gunakan, internet yang kami gunakan sepanjang kami melakukan activity doa ini ya Tuhan, ataupun program doa ini secara online. Dan kiranya ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan sentiasa bersama-sama kami, dan kiranya ya Tuhan ajar kami untuk berdoa. Kami mau mempunyai hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan, dan bantu kami ya Tuhan untuk ubah diri kami supaya kami lebih berkomitmen dan di dalam setiap doa kami, di dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, berkati juga pembicara kami, Pastor George Ebi, supaya setiap apa yang dia katakan itu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan mendapat tuntunan Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan, biarlah roh kebenaran Tuhan membantu kami memahami setiap apa firman yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, semua doa ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kepada kami semua. Amin. Oke, terima kasih Robi lebih cerita. Jadi sekarang sebelum kita berjalan, it's a song dari Elmi. Percaya
Terima kasih kepada Ini tadi sebab telah um, tadi sekarang tidak yang tetapi kita punya pembicara hari ini. Ya, jadi hari ini Petang, uh, kita punya pembicara pada malam ini memang ada sedikit gangguan internet, tapi biasa lah itu. Kita paham bagaimana keadaan di kampung masing-masing. Jadi pada saat ini saya akan memberikan pelajaran yang keempat. Semoga kita dapat mengerti dengan jelas apa yang akan kita sama-sama dengarkan. Jadi izinkan saya untuk share screen. Oke, screen saya jelas? Ya, kita sudah mempelajari beberapa perkara tentang doa. Oke, kita sudah mempelajari beberapa perkara tentang doa. Dan kita diberitahu betapa pentingnya setiap doa-doa yang kita sampaikan secara pribadi. Karena itu adalah satu hal bagaimana cara kita untuk bersama dengan apa? Bersama dengan Tuhan. Dan satu-satunya cara kita untuk bersahabat dengan Tuhan. Jadi pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari sehingga hari terakhir adalah merupakan satu cara untuk memberikan kita kekuatan dan apa? Cara untuk dekatkan diri kepada Tuhan. Nah, pada malam ini kita akan mempelajari satu lagi pelajaran tentang doa-doa dan iman yang tidak dijawab. Ini seringkali menjadi satu apa? Satu hal yang menyakitkan, tetapi satu hal juga yang menyenangkan. Nah, kenapa saya boleh katakan ini? Karena ada orang yang tidak dapat tidak dapat menerima bahwa doa mereka tidak diterima ataupun tidak dijawab, tidak dijawab, ataupun doa yang sudah mereka ulang-ulang Kak minta tapi masih sama juga. Nah, pada saat ini sebelum kita teruskan, saya ingin bawa kita semua untuk sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin terus belajar firman-Mu, berkati kami agar dapat mengerti dengan jelas pelajaran pada saat ini. Kami serahkan segala-galanya kepada Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pada kali ini bertajuk doa-doa dan iman yang tidak dijawab dan merupakan hari keempat dalam program 10 hari berdoa kita. Saya berharap selepas selesai kita belajar tentang doa-doa, kita tidak ragu-ragu lagi untuk berdoa secara pribadi ataupun berdoa di hadapan khalayak ramai. Oke? Karena kita ini adalah seorang manusia yang sangat-sangat istimewa. Tuhan bagikan kita pikiran, Tuhan berikan kita suara untuk menyampaikan sesuatu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, para orang muda, jangan takut saat berdoa. Karena semakin kamu takut, semakin gembiranya iblis bahwa kamu tidak dapat berdoa. Nah, lihat di sini. Sebagai orang muda, apabila doa-doa kita sampaikan kepada Tuhan, jangan ragu-ragu. Karena sampaikan saja apa yang kamu mau berikan. Kalau doa-doa dan juga penyampaian kamu dan iman kamu kepada Tuhan bahwa ada yang tidak terjawab, jangan terus putus asa. Nah, kita teruskan.
Ayat kita pada malam ini diambil daripada Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sama juga kalau ayat ini dibacakan kepada kita seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan doa yang disampaikan kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Berarti ayat ini mengajak kepada kita untuk apa? Sabar. Karena Tuhan memiliki sesuatu hal yang sangat indah kepada kami. Kepada kita masing-masing. Jadi jangan berhenti dalam berdoa. Walaupun kamu rasa belum ada jawaban doa yang kamu berikan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, orang-orang muda, lihat, ayat ini mengatakan, kalau kita sabar untuk menantikan jawaban daripada Tuhan dalam doa-doa kita, kita ada kekuatan yang baru. Bukankah itu satu hal yang indah? Bukankah itu satu hal yang sangat menarik dalam kehidupan kita masing-masing? Tetapi, saudara-saudara, ini adalah perkara yang paling orang tidak suka. Oke? Paling orang tidak suka. Apa? Menunggu. Apapun itu. Oke? Menunggu pastinya bukan hal yang sangat menyenangkan. Kalau mungkin saya mau tengok, oke, setiap muka-muka yang mau mengaku pada saat ini, yang begitu sabar menunggu, mungkin ada, tapi tidaklah semua. Kesabaran masing-masing itu ada. Oke. Contohnya, kalau dikatakan tentang menunggu, saat uh, kita, oke, semua orang yang suka ya ataupun semua kita di sini pasti naik kapal terbang, balik ke tempat masing-masing, oke? Siapa yang suka untuk menunggu? Siapa yang suka untuk menunggu kapal terbang yang tertunda? Siapa yang pernah merasakan kapal terbang ataupun penerbangan yang tertunda? Penerbangan contohnya seperti ini. Penerbangan itu dimulai harusnya jam 8 pagi, terus ditunda lagi menjadi jam 9 pagi, terus ditunda lagi sehingga penundaan itu terjadi dalam 3 jam. Bagaimana perasaan kamu? Pastinya ada yang, marah, tidak senang, sudah merasakan bahwa ini tidak benar. Tetapi, saudara-saudara, kita pada saat ini diajarkan untuk apa? Sabar menunggu karena ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau bagi kepada kita. Siapa yang suka menunggu? Jelas sangat sedikit orang. Menunggu di pejabat apa? Dokter, di hospital menunggu dokter. Ya, kalau kamu pergi hospital, saya bukan mau cakap apa, tapi selalunya banyak komen-komen pergi ke hospital kerajaan, apa yang terjadi? Orang sudah datang jam 9 untuk jumpa dokter, dokter masuk jam 11. Wah, ini satu hal yang, kenapa ini dokter ini? Apa ini dokter buat? Marah-marah pesakit. Tetapi satu yang saya mau kasih ingat, kerja dokter bukan hanya melayan pesakit di luar. Kerja dokter adalah juga melayan pesakit di ward. Jadi, kalau dokter belum masuk juga waktu itu, ada beberapa perkara. Satu, ada emergency, dia di ruang bedah. Kedua, dia melewat pesakit, dan pesakit itu harus dia handle di ward. Ketiga adalah mungkin dia ada masalah dengan sedikit pribadi. Jadi kita jangan terus hakimi atau judge kepada dokter, tapi harus menunggu dengan sabar. Jadi kita juga menunggu sabar dalam segala sesuatu. Contoh lagi, Abraham, dia harus menunggu 25 tahun untuk apa? Mendapatkan jawaban atas doanya.
Jadi bagi kamu semua, para orang muda yang sudah berdoa, kamu berdoa mungkin, Tuhan saya mau yang ini, kamu sudah spesifikkan itu apa yang kamu mau. Contohnya, Tuhan umur saya seperti ini, saya mau kawin. 27 tahun, 30 tahun. Tapi sampai umur 27 belum lagi. Lihat bagaimana Abraham, 25 tahun dia baru mendapat jawaban doanya. Dia sabar? Pasti dia sabar. Kenapa? Karena Tuhan melihat apa yang sudah terjadi kepada Abraham. Jadi menunggu walaupun itu sangat apa? tidak 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 menyenangkan, tapi ingatlah Tuhan sedang mengajar kepada kita. Musa menunggu 40 tahun hingga Tuhan akhirnya campur tangan. Apa yang terjadi kepada Musa? Untuk bangsa-bangsa Israel yang dia tuntun. Segala sesuatu. Yusuf menjadi budak selama beberapa tahun dan kemudian masuk ke penjara selama beberapa tahun. Bukanlah tempat yang menyenangkan untuk menunggu campur tangan Tuhan. Kalau kita baca cerita Yusuf, ini adalah merupakan satu cerita yang sangat menarik. Dia orang yang baik, dia sudah coba untuk membantu, tapi malah dia bukan dibantu dengan baik. Dia masuk apa? Masuk penjara. Dan disitulah baru ada campur tangan Tuhan. Tapi itu pun bukan secara terus-menerus. Beberapa tahun baru Tuhan membantu dia. Menunggu. Ada banyak contoh tentang menunggu pertolongan dalam Alkitab. Tetapi semuanya itu haruslah punya kesabaran, haruslah punya kekuatan iman dalam diri masing-masing. Jadi bagi kita yang mungkin sudah berdoa, contoh, kamu yang pandai berdoa, orang-orang muda, kalau kamu yang sudah pandai berdoa mungkin dari waktu kamu umur 14 tahun ataupun 12 tahun sudah tahu bagaimana meminta berdoa kepada Tuhan. Kamu berdoa seperti ini. Kamu berdoa untuk keluarga kamu berdoa untuk ibu bapak kamu berdoa untuk adik-beradik kamu supaya dia gini, kamu berdoa untuk sahabat kamu, tapi kamu rasakan bahwa belum ada lagi jawaban, sabarlah. Tuhan tahu apa yang dia mau buat. Saya ada banyak bertemu dengan orang-orang yang dimana ada yang menunggu selama 10 tahun, seorang anak berdoa untuk bapak, akhirnya bapak itu ikut ke gereja bersama-sama sehingga bapak itu menjadi pemimpin sehingga pada waktu saat ini. Jadi, saudara-saudara, bukan waktu yang cepat dan bukan waktu yang lama Tuhan untuk membiarkan kita. Karena Tuhan punya waktu sendiri untuk menguji dan melihat iman kita. Saudara-saudara, meskipun menguji kesabaran kita, Alkitab mengatakan bahwa salah satu karakteristik umat Tuhan adalah kesabaran. Begitu pula dalam doa, seringkali kita mungkin harus menunggu jawaban. Nah, lihat, kata-kata ini begitu baik. Dalam doa apa yang kita perlu, Tuhan mau lihat adalah kesabaran kita dalam iman kita menunggu setiap jawaban daripada Tuhan. Tulisan Nyonya White, Amanat kepada Orang Muda. Satu buku yang sangat baik bagi kalangan orang muda. Halaman 232. Tiap-tiap doa yang dipersembahkan dengan tekun akan mendapat jawaban. Boleh jadi jawabannya datang tidak tepat seperti yang engkau harapkan atau pada waktu yang engkau harapkan, tapi akan datang ia pada jalan dan waktu yang paling baik untuk memberi keperluanmu. Segala doa yang engkau persembahkan di tempat yang tersembunyi, di dalam kepenatan, dalam pencobaan, Tuhan selalu menjawab. Memang tidak selalu menurut apa yang engkau telah harapkan, tetapi semuanya itu selalu untuk kebaikanmu. Jadi Tuhan mempunyai waktu dia sendiri. Jangan kita terus berkata Tuhan tidak mau jawab doa kita. Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan itu dengar doa kita. Tuhan itu tahu mau bagi apa yang kita mau. Tetapi dia mau pada waktu yang tepat di mana dia mau jawab setiap doa-doa kita. Jadi
Semua itu ada kebaikan buat kita. Jangan merasakan takut. Jadi itulah saya katakan, Tuhan akan menjawab doa. Tapi bila Tuhan akan jawab ketika kita merendahkan diri dalam menyampaikan keperluan kita. Jika pada saat kita berdoa, saudara-saudara orang muda, kita itu terlalu tinggi hati, tinggi diri mendoakan, oh begini Tuhan, saya mau yang ini, saya mau yang ini. Terlalu tinggi diri kita. Oke? Tuhan mau saat kita menyampaikan doa kita itu, permintaan kita itu dengan kerendahan diri kita. Ketika kita minta dengan cara yang jelas dan spesifik. Oke? Semalam kita sudah belajar daripada Pastor Juji mengatakan doa itu jangan bertele-tele. Itu juga yang Alkitab katakan. Spesifik lah. Kalau mau kasut bola, ya kasut bola. Jangan kamu jual cerita dulu. Oke? Kalau kita mau minta kekuatan, kekuatan apa? Jelaskan itu. Jangan bagi kekuatan saja, tapi minta kekuatan untuk apa? Ketika kita mengakui ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, saya betul-betul perlu Engkau. Pada waktu ini, saat ini, minta. Oke, spesifikkan itu. Tuhan menjawab doa yang jujur dan rendah hati. Dan jawabannya adalah jawaban yang terbaik. Di waktu yang tepat, Tuhan bagi jawaban yang terbaik. Jadi jangan risau bila Tuhan mau bagi. Karena itu adalah Tuhan sendiri yang akan bagi. Pasti ini menjadi satu pertanyaan buat kita. Kenapa perlu mau tunggu? Tidak bolehkah yang terus saja, direct to the point. Tuhan, hari ini saya sudah doa, 1 jam kemudian ada jawabannya. Kenapa harus tunggu? Seringkali kita harus menunggu. Kenapa? Karena kita seringkali perlu menggunakan semua sumber daya dan pilihan kita sebelum Tuhan campur tangan. Sehingga kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah Dia. Jika Dia menjawab dengan segera, kita mungkin mengambil pujian untuk diri kita sendiri. Nah, ini satu kata-kata yang sangat menarik. Kenapa harus menunggu? Karena Tuhan mau kepujian itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau terus jadi jawab, doa itu pastinya kita akan jawab begini. Oh, semua itu karena saya. Semua itu saya yang buat. Semua itu saya yang sudah kasih sampai. Wah, orang-orang muda, pastinya ini sangat akan menyenangkan diri masing-masing kalau kita katakan kepada orang-orang sekitar kita, oh itu saya yang buat. Oh itu saya yang kasih tubuh. Oh grup ini saya yang buat. Oh ini dan ini semua karena saya. Saya punya pengalaman. Waktu pelayanan ada seseorang yang mengatakan bahwa oh kalau waktu saya yang pimpin ini grup, okay, semuanya berjalan baik. Oh Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya, Tuhan tuh ya segalanya saya. Tidak pernah dia cakap apa. Karena Tuhan kami berjaya. Karena Tuhan kami berjaya. Tapi apa juga? Karena saya. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak mau membuat kita mengambil pujian untuk diri kita sendiri. Tunggulah dengan sabar. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi mintalah kepada Tuhan, karena Tuhan ada rencana yang sangat indah bagi kamu masing-masing. Saudara-saudara, orang-orang muda, Tuhan memiliki sesuatu hal yang indah buat kamu. Jangan takut dan jangan risau. Jadi ketika kita melihat tidak ada cara yang mungkin untuk menyelesaikan masalah krisis, Tuhan mengucapkan sepatah kata dan sesuatu yang tidak pernah kita terbayangkan akan terjadi. Oke? Karena itulah saya katakan, Tuhan memiliki waktu Dia sendiri, rencana Dia sendiri, dan jangan pernah ragu waktu yang Dia mau bagi. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita percaya kepadanya, semakin banyak kedamaian yang kita miliki, dan semakin kita bersedia menunggu pimpinan dan campur tangannya. Fokuskan kepada Tuhan, kepada kasih, janji, dan cara Tuhan memimpin dalam tantangan masa lalu. Coba lihat apa yang Tuhan sudah pimpin kita.
Karena Tuhan sudah pimpin kita, sehingga kita boleh berjalan di jalan yang susah sekalipun. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Jadi milikilah hati yang teguh, percaya, bersabar, menunggu setiap jawaban doa dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu sangat peduli kepada masing-masing kita. Tuhan itu sangat peduli bagi diri kita masing-masing. Karena Tuhan mengetahui setiap masa depan kita. Dia peduli kepada Anda, tetapi dia juga peduli kepada seorang lain sekitar sekeliling kita. Dia mungkin tidak menjawab sekarang karena dia memiliki jawaban yang lebih baik. Atau itu bukan waktu yang tepat, atau Anda belum siap untuk rancangannya. Dia mungkin memiliki jawaban yang berbeza untuk menjawab keperluan-keperluan lain. Hal-hal yang mungkin tidak Anda pikirkan. Kamu contoh dia, kamu minta, Tuhan saya minta kereta, tapi Tuhan bagi apa? Motor. Jangan marah sama Tuhan. Karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kamu. Kamu minta rumah, dia bagi kamu bilik kosong saja. Jangan marah sama Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik buat menjawab doa kita. Kita berdoa, orang-orang muda, kalau kamu berdoa bagi yang belum ada boyfriend girlfriend, Tuhan, tahun depan saya berdoa supaya saya punya girlfriend boyfriend. Tuhan belum bagi lagi. Selalu begitu jawabannya, belum ada. Jangan marah sama Tuhan. Sabarlah karena Tuhan punya rencangan yang terbaik buat kamu. Oke? Jangan pula karena Tuhan jangan sampai karena kecewa langsung mencari yang tidak seiman dan berkata kepada, oh inilah yang terbaik daripada Tuhan. Kamu yang pilih, tapi kamu katakan daripada Tuhan. Tapi saudara-saudara ingatlah, Tuhan mau yang terbaik buat kamu. Kalau belum ada jawaban, tunggu. Sehingga Tuhan bagi jawaban. Ya mungkin juga mengizinkan sesuatu dalam hidup Anda sebagai satu-satunya cara untuk menjangkau seorang yang kalau tidak akan dapat dijangkau. Jadi Tuhan tahu apa yang dia mau berikan kepada kami. Jadi jangan kita biarkan pikiran kita itu hanya tertumpu kepada diri kita. Tetapi biarlah segalanya itu kepada Tuhan saja. Ingatlah Yesus tidak datang dan mati untuk memberi kita kehidupan yang nyaman di bumi ini. Bahkan dia berkata bahwa dia di dunia ini kita akan mengalami pencobaan. Yohanes 16 ayat 33. Dia sering menggunakan pencobaan untuk mengajarkan kita pelajaran-pelajaran yang diperlukan untuk pertumbuhan karakter dan keselamatan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 17. Jadi apa yang harus kita buat dalam kehidupan kita? Minta Tuhan untuk menyingkirkan tantangan. Mintalah dia untuk membantu kamu bertumbuh dan belajar melalui tantangan tersebut. Keperluan terbesar kita bukanlah keperluan yang kita doakan, meskipun sebagian besar merupakan keperluan yang nyata. Keperluan terbesar kita adalah mengenal Tuhan kita. Semakin Anda mengenal Tuhan Yesus dalam hidupmu, semakin Anda percaya kepada Dia dan semakin Anda mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kamu. Jadi saudara-saudara, pelajaran kita kesimpulan pada malam ini berkata, Tuhan Yesus sedang memanggil Anda untuk berdoa dan mencari Dia, untuk mentaati kehadiran, menanti kehadiran Dia, memahami rancangan Dia dan tuntunan Dia. Berusahalah untuk mengenal Tuhan sebelum mencari jawaban dan pertolongan. Lalu serahkan semua kekhawatiran Anda kepadanya dan nantikan Dia. Jadi saudara-saudara, satu pelajaran yang begitu baik kepada kita malam ini, doa dan iman yang tidak dijawab. Itu semua bukan tidak dijawab. Tetapi itulah jawaban Tuhan, yaitu tunggu, sabar kamu, ada waktu yang indah Tuhan mau bagi buat kamu. Semoga pelajaran pada kali ini dapat membuka pikiran kita agar tidak terburu-buru untuk
meminta segala sesuatu daripada Tuhan. Miliki iman yang sabar, miliki iman yang kuat, miliki iman yang kuat, dan sabarlah dalam menantikan doa yang sudah kita sampaikan. Tuhan memberkati. Satu ayat yang berarti Tuhan ialah jangan kita pernah ragukan lagi kata-kata dari pastor tadi. Jangan kita pernah ragukan doa kita kepada Tuhan. Tuhan pasti mempunyai masa yang tepat. Oke, jadi sekarang saya senang untuk membawa kita satu lagi lagu dan tema untuk persambutan para penyiaran ini. Renungan kita punya pelajaran ini. Lepas kita menyanyi, kita punya lagu tema ini akan diberikan doa penutup oleh pastor. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang terkasih, Tuhan yang termulia, Engkaulah yang memberkati, dan Engkaulah yang melindungi, Engkau yang memimpin, dan Engkau yang sudah menjaga kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam ruangan Zoom ini. Kami sama-sama memuji nama Tuhan, meninggikan Tuhan melalui pujian-pujian lagu yang sudah kami nyanyikan tadi. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang berkata tentang doa-doa yang kami sampaikan. Walaupun belum terjawab saat ini, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tetapi Tuhan berkata, tunggu, sabar, dan akan ada waktu yang indah yang Tuhan ingin sampaikan. Dan jawab setiap doa-doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperjelaskan lagi kami pada malam ini. Sebagai orang muda, pastinya kami juga dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam pelajaran pada malam ini. Pada waktu ini Tuhan, kami ingin mendoakan beberapa perkara khas. Terutama sekali, ya Tuhan, kami berdoa bagi semua pelajar UPSI. Dan biarlah mereka, EWAI UPSI ini diberikan penjagaan yang baik. Karena mereka akan mengikuti pemeriksaan dalam waktu yang terdekat. Berikan mereka penjagaan kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kebijaksanaan, sehingga mereka dapat menjawab setiap soalan-soalan yang mereka ikuti dengan lebih baik lagi. Dan akhirnya nama Tuhan ditinggikan dan bukan diri mereka sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi keluarga besar EWAI UPSI yang semakin berkembang. Saat ini mereka sangat berserah kepada Tuhan. Banyak aktiviti-aktiviti gereja yang mereka mau lakukan. Banyak aktiviti-aktiviti kerohanian yang mereka perlukan. Engkau bantu mereka Tuhan agar perkembangan iman mereka bukan di tahap yang biasa-biasa saja, tetapi satu tahap yang sangat memuji nama Tuhan. Berkati keluarga EWAI UPSI ini Tuhan. Karena mereka masih muda, tetapi mereka masih tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan harian mereka. Juga ya Tuhan berdoa untuk EWAI UPSI, di mana mereka pada saat ini beribadah di rumah tempat mereka ibadah, rumah yang mereka tinggal, situ juga mereka ibadah. Di mana kami berdoa pada saat ini, Engkau berikanlah satu tempat khas untuk beribadah. Biarlah tempat yang sesuai untuk kami menyembah Tuhan. Sebuah bangunan ataupun sebuah tempat, ruang yang benar-benar Tuhan sediakan. Kami percaya jikalau bukan sekarang waktunya, Tuhan akan bantu dalam waktu-waktu yang terdekat. Kami percaya ada sahaja rancangan-rancangan jahat iblis untuk menghalang itu, untuk mengganggu. Tetapi kami berdoa tidak putus-putus, kami meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan satu ruangan khas, tempat khas untuk ibadah bersama dengan Tuhan. Kami serahkan itu hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin, para pastor, para misionaris, para penginjil-penginjil daripada gereja kami di seluruh Malaysia ini Tuhan. Engkau bantu. Engkau berkati mereka. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan daripada surga. Biarlah Roh Kudus yang memimpin mereka dapat menjaga mereka dan menuntun mereka. Dapat melakukan pelayanan yang hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat para pembicara kami selama 10 hari berdoa agar terus dapat menyampaikan pelajaran dengan baik. Terima kasih Bapak karena mendengar doa ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjawab setiap doa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Kami bersyukur, kami berserah hanya kepadamu saja. Saat ini saya juga berdoa khusus buat setiap orang-orang muda yang berada di dalam ruangan Zoom ini. Berkati mereka satu persatu. Mereka masih muda, tetapi mereka sangat perlukan Tuhan di dalam apa sahaja keperluan harian mereka. Dalam pembelajaran, pekerjaan, dan apa sahaja yang mereka perlukan ya Tuhan. Terima kasih karena mendengar jawab doa ini. Kami berserah hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.